Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ibu-ibu dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya tentang ruqyah. Ruqyah atau jampi-jampi atau mantra-mantra ya. Kemudian penulis menyebutkan riwayat hadis dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami biasa melakukan ruqyah di masa jahiliyah. Ini menunjukkan ruqyah sudah ada sejak zaman apa? Jahiliyah. Sehingga kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang hal itu, tentang ruqyah yang pernah kami lakukan di zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, i'ridhu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Paparkanlah kepadaku ruqyah kalian. Ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi selama tidak mengandung kesyirikan, ruqyah itu enggak jadi masalah. Hadis riwayat Muslim. Sudah ada bukunya kan? Ada di Bekal Islam. Ya, ada di link di grup Ustaz. Ya. Kemudian Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah SAW melarang ruqyah. Lalu keluarga Amr bin Hazm datang menemui beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, kami memiliki ruqyah yang dibacakan pada sengatan kalajengking. Sedang engkau telah melarang ruqyah. Mereka kemudian memaparkannya kepada beliau, lalu beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, ma ara ba'san, menurutku tidak mengapa. Man istata minkum an yanfa'u akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ya, ini masalah ruqyah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita bahas terlebih dahulu ya. Ruqyah, perhatikan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua model, ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Dari mana kita tahu? Karena tadi sahabat menceritakan kami dulu ruqyah sejak zaman jahiliyah. Setelah datang Islam, mereka bertanya kepada Nabi, ini loh cara model ruqyah kami. Maka Rasulullah mengomentari, beliau berkata, la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Tidak mengapa ruqyah jika tidak mengandung kesyirikan. Berarti ruqyah ada yang mengandung kesyirikan, ada yang tidak mengandung apa? Kesyirikan. Maka dari sini kita bisa bagi ruqyah menjadi dua model. Pertama ruqyah yang syar'i, yang kedua ruqyah yang syirik, ruqyah syirkiyah. Adapun ruqyah yang syar'i, maka meminta kepada Allah. Dia termasuk tauhid al-uluhiyah, yaitu berdoa meminta penyembuhan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ruqyah itu kita berdoa kepada Allah. Minta kesembuhan dari Allah kepada si pasien yang sedang sakit. Maka ini menjadi syar'i jika memenuhi tiga persyaratan. Dan ini sepakat ulama, disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, disebutkan juga oleh Ibn Hajar rahimahullah. Hanya syar'i jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, dengan Al-Quran, zikir atau doa-doa yang masyru'. Di antaranya seperti sebut nama-nama Allah. Al-Quran dengan zikir atau doa-doa yang disyariatkan atau nama-nama Allah. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Karena disyaratkan harus bahasa yang dipahami, khawatir kalau tidak dipahami ternyata lagi ngobrol sama jin atau minta kepada jin. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Misalnya mengatakan, ya Allah sembuhkanlah orang ini, boleh. Ada orang ruqyah pakai bahasa Indonesia. Dia baca Quran kemudian dia doanya pakai bahasa Indonesia. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting bisa dipahami. Baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah sama-sama paham. Khawatir yang meruqyah baca sesuatu, was-was-was, kemudian yang diruqyah tidak ngerti, ternyata dia sedang baca mantra-mantra minta kepada jin-jin atau kepada ruh-ruh. Oleh karenanya dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami baik orang yang meruqyah maupun yang diruqyah. Karena bisa jadi dia pakai bahasa daerah. Bahasa daerah ternyata dalam bahasa daerah tersebut tidak dipahami oleh yang diruqyah, ternyata dia minta-minta kepada ruh-ruh atau jin-jin. Persyaratan yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Jadi penyembuh sesungguhnya hanyalah Allah, ruqyah hanyalah sebab, seperti seorang sedang berobat. Obat adalah sebab kesembuhan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika memenuhi tiga perkara ini, maka ruqyah tersebut adalah ruqyah yang syar'iyah,
ruqyah syar'i atau ruqyah syar'i. Baik. Ada ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang tidak syar'i, yaitu meminta berdoa kepada selain Allah. Dan ini syirik, kata Rasulullah SAW, inna ruqa wat tama'ima wat tiwalata syirkun. Sungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Tiwalah maksudnya sihir yang menjadikan seseorang menjadi cinta kepada orang yang lain, itu memelet. Maka ini namanya syirik. Di antara yang Nabi bilang syirik adalah ruqa. Ya, kata Nabi SAW, inna ruqa, sungguhnya jampi-jampi. Berarti ada ruqyah yang syirik. Tadi Rasulullah juga mengatakan selama tidak syirik, berarti ada ruqyah yang syirik. Apa ciri-ciri ruqyah yang syirik? Misalnya meminta berdoa kepada selain Allah. Ternyata dalam ruqyah tersebut ada sebut nama-nama jin misalnya, atau sebut nama-nama wali. Misalnya ya wali fulan sembuhkan, ya wali fulan sembuhkan, atau nyebut nama-nama malaikat. Minta kepada malaikat syirik atau tidak? Syirik, enggak boleh. Jadi ada disebut nama-nama tertentu yang situ ada permohonan minta kepada nama-nama tersebut, baik nama jin, nama orang soleh maupun nama malaikat. Maka ini tidak boleh karena berdoa kepada selain Allah. Di antara juga ada minta tolong kepada jin. Misalnya jin tolonglah ini, jin tolonglah ini. Ya, ini namanya isti'anah bil jin. Dan ini juga syirik. Tidak boleh minta tolong kepada jin. Ya, dahulu di zaman jahiliyah, kalau ada sekelompok orang-orang yang bersafar mampir di suatu lembah, maka kepala sukunya berkata, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Dia berkata, kami berlindung kepada penguasa lembah ini, itu di kalangan jin, agar anak buahnya tidak mengganggu kami. Maka akhirnya mereka tidur dengan nyaman karena tidak ada jin yang ganggu. Tetapi dia minta tolong kepada bos jin. Dia minta tolong kepada bos jin. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin, maka menjadikan mereka semakin kufur, semakin sombong. Maka meskipun berhasil, maksudnya mereka tidak diganggu oleh jin-jin yang kroco, tapi perbuatan mereka minta tolong kepada pembesar jin, syirik atau bukan? Syirik. Maka tidak boleh ketika ruqyah minta tolong sama jin. Misalnya jin tomang, jin ini hadirlah, bantulah saya jin. Ini tidak boleh. Tidak boleh minta tolong kepada jin. Ya. Kemudian mengandung lafal-lafal syirik. Mengandung lafal syirik seperti pujian-pujian atau hal-hal yang lain yang menunjukkan kesyirikan. Maka ini namanya syirik. Terkadang ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruqyah tidak sampai syirik tapi cuma haram. Ini bagian ketiga, kalau kita mau tambah, dia boleh kita tambahkan bagian ketiga. Ya, kalau boleh kita tambahkan, yaitu dia hanya haram tapi tidak sampai apa? Syirik. Bagaimana demikian? Tidak syirik jika tidak mengandung kesyirikan tapi mengandung keharaman. Seperti apa? Menggunakan najis. Misalnya ruqyah pakai apa? Najis. Ini tidak boleh. Pakai darah misalnya. Misalnya pakai darah misalnya. Pakai darah misalnya. Ya. Atau misalnya laki menyentuh wanita, melihat aurat wanita, aurat lawan jenis misalnya, tidak boleh. Ya. Akhirnya ada namanya ruqyah cabul. Nah, ini ruqyah cabul. Ruqyah tapi cabul, megang-megang apa-apa, ini tidak boleh. Bahaya, maka ini semua adalah haram. Ini adalah haram. Dan ada bentuk-bentuk ruqyah yang haram yang lainnya. Memang tidak sampai derajat syirik, tapi dia hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya haram. Maka harus diperhatikan. Maka ruqyah harus yang syar'i. Ya, harus yang syar'i. Paham ibu-ibu? Paham? Ada yang bertanya? Silakan ya. Gitu nanti aja, nanti akan dibahas. Insyaallah. Tapi sampai sini paham dulu terkait ini. Atau nanti aja. Baik, kita akhirkan. Baik, berikutnya ini sudah ya. Baik, kita lanjutkan kaidah-kaidah terkait ruqyah. Pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para ikhwan, hukum asal ruqyah adalah tidak mengapa selama tidak ada syirik dan haram. Tidak ada syirik dan tidak haram, maka hukum ruqyah asalnya tidak mengapa. Karena Rasulullah ketika ditanya tentang ruqyah di zaman jahiliyah, sebelum datang Islam mereka juga sudah meruqyah.
Tentu pakai baca-bacaan dan maka Rasulullah mengatakan i'ridu. Rasulullah tidak langsung bilang syirik, ruqyah jahiliyah syirik, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan i'ridu alayya ruqakum. Coba jelaskan kepadaku, sifatkan kepadaku ruqyah kalian. Fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Tidak mengapa ruqyah yang tidak ada syiriknya. Berarti boleh dengan cara apa saja selama tidak syirik dan tidak apa? Haram. Tidak haram. Ini pertama. Ya, yang kedua, hukum asal ruqyah adalah berdoa. Karena dalam ruqyah kita meminta kepada siapa? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah melalui kita baca Quran, melalui doa-doa syar'i, melalui doa bahasa Indonesia misalnya, minta kepada Allah agar disembuhkan. Maka karena itu berdoa kepada Allah. Maka boleh berdoa dengan doa apa saja selama baik. Boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ada orang saya bilang tadi ruqyah dia baca Quran, setelah itu dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah si sakit ini, ya Allah hilangkanlah jin dari tubuhnya, ya Allah hilangkanlah jin yang membuat dia tersihir, yang memisahkan antara dia dengan suaminya misalnya, maka boleh berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hukumnya kita boleh berdoa dengan doa apa saja selain doa-doa yang disyariatkan, asalnya kita boleh minta kepada Allah selama doa yang diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh dengan bahasa apa saja, karena doa boleh pakai bahasa apa saja, ya boleh. Tidak harus pakai bahasa Indonesia, ya. Yang ketiga, ini termasuk tauhid uluhiyah karena meminta kepada Allah. Maka ketika kita sedang ruqyah, kita berdoa, kita sedang menjalankan tauhid, sedang menjalankan ibadah. Ya. Oleh karenanya, jika ditujukan kepada selain Allah maka menjadi syirik. Minta kepada jin, misalnya kepada jin, malaikat, ini semua syirik. Wali misalnya, ini semua adalah syirik. Ya, tidak boleh. Pada nabi misalnya tidak boleh. Ya, nabi. Ini semua tidak boleh. Harus minta kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Kemudian yang kelima, ruqyah adalah ibadah dari peroki, yang meruqyah, yang peruqyah. Dari peruqyah. Yang meruqyah. Jika tidak sembuh, maka dia tetap berpahala. Jika tidak sembuh, dia tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Karena dia sedang berdoa, tetap dapat pahala. Dan orang di ruqyah, ya, dia juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembuh enggak sembuh itu urusan belakangan. Yang penting seorang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 6, hukum asal seorang ruqyah kapan saja. Kapan dia sakit dia boleh ruqyah, mau siang, mau sore, mau malam, kapan saja. Karena doa boleh kapan saja. Namun sebagian ulama menganjurkan doa di waktu mustajab. Seperti sepertiga malam yang terakhir di ruqyah sambil berdoa. Karena ruqyah isinya apa? Doa. Maka di waktu-waktu mustajab dia ruqyah dirinya atau orang lain meruqyahnya. Tapi hukum asalnya ruqyah kapan saja. Namun sebagian ulama mengatakan dianjurkan karena dia bagian dari doa. Kemudian di antaranya karena ruqyah adalah doa, oleh karenanya maka doa dengan paduan suara dianggap bid'ah, tidak boleh. Misalnya satu orang sakit kemudian baca Qur'annya rame-rame, enggak boleh. Yang boleh gantian, satu baca nanti capek gantian lagi. Tapi kalau rame-rame baca Al-Fatihah rame-rame maka tidak perlu, ya, tidak perlu. Ya. Dan doa rame-rame juga tidak perlu. Ya, maka berdoa dengan paduan suara tidak boleh, ya. Tidak boleh berdoa dengan paduan suara. Masing-masing berdoa satu-satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau baca Qur'annya pun satu-satu. Paham? Enggak satu-satu bacanya. Enggak. Jadi doanya sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kaidah berikutnya yang ketiga, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah dari sisi yang lain termasuk pengobatan. Ruqyah adalah termasuk dari bagian apa? Pengobatan. Oleh karenanya, boleh dengan cara-cara, dengan coba-coba atau pengalaman, boleh. Karena dia pengobatan. Pengobatan pakai obat-obat kan boleh. Maka seperti mijit lokasi tertentu boleh. Dia coba-coba. Kadang-kadang jin pada posisi tertentu dia sakit. Karena dia biasa sembunyi di areal tertentu.
Ini ahli ruqyah ngerti biasanya di mana, di bagian tengkuk misalnya atau bagian jari tertentu. Nah, biasanya jin kesakitan di situ karena dia mengalir dengan dalam aliran darah. Maka dia sembunyi di bagian mungkin sendi-sendi tertentu atau urat-urat tertentu, maka bisa dicoba. Kalau dia di situ dia akan kesakitan, maka itu boleh, tidak jadi masalah. Boleh juga menggunakan minyak-minyak tertentu seperti minyak zaitun, habatus sauda, selama tidak memberi mudarat secara medis, ya. Selama tidak memberi mudarat secara medis maka boleh karena dia adalah bagian dari pengobatan, enggak ada masalah. Ada yang ruqyah ke minyak baru ditaburkan ke tubuh orang yang sakit, makin tidak jadi masalah. Boleh juga menggunakan bekam, ada hal tertentu. Ini boleh coba-coba karena ini termasuk pengobatan. Ini sunnah Nabi, coba-coba aja orang sakit di ruqyah, di bekam, boleh-boleh saja. Sebagian ahli bekam mengatakan jika kena titik tertentu maka bermanfaat bagi orang yang di ruqyah. Mungkin pas bagian ada jinnya situ, wallahu alam bisawab, karena perkara gaib kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Paham? Kemudian karena dia termasuk dari pengobatan, maka ulama mengatakan boleh mengambil upah dari ruqyah. Meski yang lebih baik adalah gratisan. Karena Rasulullah mengatakan man istata'a minkum an yanfa'u akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya itu meruqyah gratisan, maka itu lebih baik. Tetapi kalau ruqyah dengan bayar boleh, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri ketika mereka ada orang yang tidak mau menjamu mereka, akhirnya ada tuannya sakit, kepala sukunya sakit, maka diruqyah oleh Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian mempersyaratkan dikasih upah. Minta upah, akhirnya dikasih upah. Setelah mereka ambil upah tersebut, mereka tidak enak, mereka cerita sama Nabi, bosnya kami tadi ada ceritanya begini-begini, ada orang kami minta dijamu ternyata enggak mau menjamu, akhirnya ada yang sakit, minta kami untuk ruqyah, hal fikum raqin, apakah di antara ada yang bisa meruqyah? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan ada. Akhirnya kami kasih syarat harus minta ini kalau mau diruqyah. Akhirnya sembuh. Bolehkah kita mengambil upah tersebut? Kata Nabi, khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Ambil dari mereka dan bagi-bagi juga untuk saya. Ini dalil bahwasanya meruqyah dengan minta upah diperbolehkan karena dia bagian dari pengobatan. Dia bagian dari pengobatan. Dia benar dia ada doa, dia ada baca Quran, tapi dia ada sisi pengobatannya. Makanya An-Nawawi rahimahullah berkata, "Hadza tasrihun bi jawazi akhdhil ujrah." Ini dalil yang jelas bolehnya mengambil apa? Upah dari ruqyah. Ala ruqyah bil Fatihah wa zikir, dengan baca Al-Fatihah atau yang zikir lainnya. Wa annaha halalun la karahata fiha, dan hukumnya halal tidak makruh. Hukumnya halal tidak makruh. Meskipun yang terbaik adalah tadi gratisan. Tapi kita tahu tidak semua orang punya waktu ya. Terkadang karena ruqyah itu butuh waktu yang panjang. Kadang berulang-ulang. Ada yang cepat, ada yang lama, tergantung yang meruqyah dan tergantung yang di ruqyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, la ba'sa bi jawazi akhdhil ujrah ala ruqyah wa nasu alaihi Ahmad. Tidak mengapa mengambil upah dari ruqyah, dan ini pernyataan atau statement dari Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berarti boleh mengambil ruqyah. Dari situ kalau ada tukang ruqyah keliling misalnya, dia ruqyah, maka boleh dikasih apa? Upah, atau dia minta upah misalnya tertentu. Ini pengobatan, maka boleh-boleh saja meskipun yang terbaik adalah tanpa upah atau dari kelapangan hati orang yang di ruqyah. Tapi kalau misalnya dia pasang tarif, boleh atau tidak? Boleh. Tapi tarif yang masuk akal, bukan yang tidak masuk akal. Seperti ada orang ruqyah minta sekali majelis sampai 5 juta, 10 juta ya. Mungkin sudah sepakat sama jinnya biar kabur. Terlalu mahal. Belum tentu sembuh juga ya. Ya maksudnya yang masuk akal, yang logis, bukan yang kemudian apalagi kemudian sebagian peruqyah mengorbitkan dirinya seakan-akan dia orang hebat. Ini khawatir penyakit di balik itu sehingga akhirnya dia pasang tarif yang tinggi. Dan itu namanya modus memanfaatkan ketergantungan masyarakat kepada dia dengan mengangkat-angkat dirinya, kemudian dia pasang tarif yang mahal. Ini mungkin tercela kalau sudah seperti ini. Jadi sesuatu yang masuk akal, yang logis, yang biasa kita tujuannya menolong, maka tidak mengapa. Demikian juga dari situ boleh untuk membuka klinik ruqyah, meskipun tentunya ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tetapi kelaziman konsekuensi dari bolehnya mengambil upah
dari ruqyah, apakah dia meruqyah di rumahnya atau dia buka klinik atau dia pergi ke rumah orang, maka hukumnya berarti boleh. Dan ini bisa jadi membantu penanganan orang-orang terkena sihir. Tetapi ingat, orang-orang yang meruqyah harus bertakwa kepada Allah, tidak boleh membesar-besarkan permasalahan. Dan banyak orang mendapat mudarat gara-gara tukang ruqyah yang berlebih-lebihan, ya. Ini begini, ngomong tanpa ilmu, ya ini berbahaya ya. Maka tidak semua orang juga boleh meruqyah. Dan asalnya kita meruqyah diri sendiri boleh, bagus. Lebih baik kita ruqyah diri sendiri. Kemudian juga boleh meruqyah hewan, benda mati, orang kafir, ini boleh semua. Bukan cuma orang Islam, karena ini pengobatan. Terkadang ada benda mati yang bermasalah, kita boleh ruqyah. Ya mungkin mobil ada bermasalah, ada yang ganggu, boleh diruqyah misalnya. Ya, rumah misalnya, ya ada yang ganggu, boleh diruqyah. Ya, boleh diruqyah. Ya. Yang bermasalah boleh diganggu, istri bermasalah boleh diruqyah. Hewan boleh diruqyah karena hewan bisa diganggu juga oleh jin. Hewan juga bisa diganggu karena bisa diganggu oleh jin. Orang kafir kalau minta bantuan, minta diruqyah, boleh kita meruqyah. Boleh kita meruqyah. Bisa juga misalnya tadi dompet sering dicuri, kita boleh ruqyah dompet tersebut. Ya. Kalau dicuri sama tuyul kecil diruqyah, kalau tuyul besar nggak bisa. Kalau tuyul besar kasih gembok. Taib, kemudian berikutnya Al-Quran, kaidah berikutnya, Al-Quran seluruhnya adalah obat. Adalah obat ya. Kata Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran yang Al-Quran merupakan obat. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia sekalian, telah datang peringatan dari Rabb kalian, wa shifaa, dan obat. Jadi Al-Quran adalah apa? Obat. Dan seluruh ayat Al-Quran adalah obat. Tentu ada ayat-ayat yang dianjurkan, surat-surat dianjurkan, surat seperti apa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah di antara namanya adalah kesembuhan. Kemudian di antaranya surat Al-Baqarah misalnya karena mengusir setan. Di antaranya Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin binnas. Rasulullah juga baca Qul huwallahu ahad. Ini adalah ayat-ayat atau surat-surat yang datang keutamaan secara khusus untuk dibaca ketika ruqyah. Tetapi surat apapun boleh dibaca, ayat apapun boleh dibaca. Karena hukum asal Al-Quran semuanya obat. Adapun dibaca berapa kali juga terserah. Ada yang ulang 7 kali, ada yang ulang 10 kali, terserah. Karena ini seperti pengobatan, boleh dicoba-coba, boleh dicoba-coba. Maka boleh memilah-milih ayat tertentu, boleh. Diulang-ulang, boleh. Ada jin takut dengan ayat ini, ada jin takut dengan ayat ini. Kita boleh, ini hukum asalnya semua ayat boleh. Kemudian juga boleh menulis ayat untuk dilarutkan di air untuk diminum kepada yang sakit. Ya. Jadi misalnya tulis pakai minyak zaitun, kemudian dituangkan air, kemudian diminumkan. Ini diperbolehkan. Bahkan sebenarnya membolehkan dituliskan di bagian tubuh seorang, misalnya di dadanya, di dahinya, ya enggak ada masalah. Kemudian diusapkan, boleh. Ini pendapat sebagian ulama
Tetapi bukan tulisan yang tidak larut. Tulisan yang tidak larut maksudnya dia ada ukuran ayat kursi misalnya di suatu tempat, kemudian dituangkan air, airnya yang dituangkan. Ini enggak. Jadi yang dituangkan tulisannya, paham? Tulisannya. Jadi seorang mungkin tulis ayat pakai minyak zaitun atau pakai sesuatu yang tidak haram ya. Sesuatu kemudian dilarutkan air kemudian diminumkan. Ini diperbolehkan. Atau dimandikan juga boleh. Dimandikan juga boleh. Ini boleh karena dia ada sisi pengobatannya. Saya bilang tadi ya. Ruqyah itu ada sisi apa? Pengobatan. Pengobatan membuka pintu mencoba. Pengobatan membuka pintu mencoba. Makanya Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun bihi syirkun. Tidak mengapa ruqyah selama tidak syirik. Tentunya macam-macam orang mengobati dengan cara macam-macam selama tidak syirik. Boleh juga membaca pada air lalu diminum atau dituangkan ke tubuh pasien. Maka itu juga boleh. Boleh. Seorang baca Ruqyah tiupkan, kemudian dia minumkan kepada pasien atau dia tuangkan ke tubuhnya, boleh. Ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Di antaranya boleh juga mendengar ruqyah dari rekaman misalnya. Boleh. Dengan murotal dia putar tape di rumah, dia dengar serius atau ini boleh dan bermanfaat. Boleh juga ruqyah dari jauh. Misalnya pakai telepon misalnya atau pakai video call. Boleh ruqyah dari jauh. Kenapa ibu dan ikhwan yang dirahmati Allah? Karena ruqyah ini meskipun dia baca Quran tapi dia ada termasuk apa? Pengobatan. Hukum asalnya boleh selama tidak syirik. Orang boleh dengar bacaan dari jauh, orang boleh dengar Quran dari murattal. Maka jika dia berobat, dia niatkan untuk diruqyah, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Paham? Paham. Baik. Kita lanjutkan. Yang dilarang dalam ruqyah, dalam prosesi ruqyah banyak. Tentunya yang pertama tidak boleh minta tolong kepada jin. Tidak boleh minta tolong kepada jin. Yang kedua, tidak boleh melepaskan sihir dengan sihir. Ya, ini tidak boleh, ya. Dia kena sihir, dia pergi ke dukun lagi. Katanya yang tahu sihir ini hanyalah tukang sihir. Maka dia datang ke tukang sihir, dukun itu melepaskan sihir. Maka ini hukumnya tidak boleh, hukumnya syirik. Ini tidak boleh. Meskipun sembuh, tidak boleh. Kita ada cara yang syar'i yaitu dengan baca Al-Quran. Ya. Dengan baca-baca doa. Adapun pergi ke dukun yang lain maka tidak boleh karena Rasulullah melarang. Kata Rasulullah SAW, man atakahinan aw sahiran. Barang siapa yang datang kepada penyihir atau kepada dukun, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Maka tidak diterima salatnya 40 hari. Man atakahin aw arrafan. Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, fasaddaqa bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Dan kalau kita datang ke tukang sihir, berarti seakan-akan kita membenarkan apa? Sihir. Seakan-akan kita berarti melegalkan apa? Sihir. Melegalkan sihir. Terus membantu larisnya sihir. Membuat sihir. Menjadi tukang sihir semakin nenek sihir dan kakek sihir jadi kepala besar. Karena ternyata ini jilbab pergi ke dukun. Apalagi yang minta dibantu adalah orang wanita jilbaban. Ini jilbab kok malah minta dukun. Dukun tidak boleh, yang boleh cuma dukun bayi untuk proses kelahiran. Semua dukun tidak boleh. Taib, maka ini dilarang. Jangan menghilangkan sihir dengan sihir. Ini tidak boleh. Ya, halus sihir bisihir ya. Taib, yang ketiga tidak boleh menyoting memfoto majelis ruqyah karena ini terkait dengan privasi pasien. Privasi pasien. Meskipun pasien membolehkan, kita jangan kasihan dia mungkin teriak-teriak, dia tidak normal. Ya,
akhirnya kondisi yang tidak menyenangkan. Enggak, ini pasien apa namanya? Iya, jangan. Yang kedua, terkadang modus pengorbitan pencitraan apa? Peruqyahnya. Dia pencitraan supaya bahwasanya supaya kelihatan dia hebat. Yang enggak sembuh enggak dia videoin. Yang sembuh aja yang dia videoin. Kemudian dia pencitraan sudah kelihatan hebat, kemudian dia naikkan tarif. Ini janganlah. Seorang peruqyah harus bertakwa kepada Allah. Hukum asal dia membantu sama kaum muslimin. Kalau dia minta tarif pun maka yang masuk akal, bukan yang tidak masuk akal. Karena sebagian pelaku atau peruqyah minta tarif yang tidak masuk akal. Ya. Seakan-akan pasti sembuh, padahal tidak. Ya. Padahal tidak. Ya. Menyembuhkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai membongkar privasi orang yang sedang diruqyah. Apalagi cerita-cerita tanpa minta izin. Minta izin pun jangan. Kalau bisa jangan. Apalagi tidak minta izin. Saya kemarin ruqyah si fulan atau ibu fulana. Kemudian dia begini. Kemudian dia ngomong begini. Ini membuka aib orang. Tidak boleh. Ini privasi harus dijaga. Tidak boleh. Meskipun pasien minta jangan. Tidak ada faedahnya. Buat apa dia? Jadi kalau dia mau cerita global. Ada pasien yang begini. Tanpa harus menyebut apa? Nama. Adapun kalau dia shooting, kelihatan wajahnya, kelihatan kondisi yang tidak menyenangkan, maka jangan. Kemudian ruqyah dengan bacaan paduan suara juga tidak dianjurkan. Tetapi dibaca dengan secara bergantian. Secara dengan bergantian. Ya. Satu ganti boleh. Capek, setannya enggak keluar-keluar. Ganti lanjut. Jinnya enggak keluar-keluar. Ganti lanjut ya. Terus sampai jinnya keluar. Tentu harus diperhatikan juga karena orang diruqyah dalam kondisi yang berat, maka kondisi fisiknya harus diperhatikan juga. Jangan dipaksa akhirnya dia bisa pingsan, dia bisa koma. Dia butuh makan, dia butuh energi karena ketika dia dibacakan setannya memberontak sehingga dia merasa kesakitan yang luar biasa. Dan ini orang yang diruqyah dia sedang dizalimi oleh para jin, dizalimi oleh penyihir, dizalimi para jin. Maka semoga dia mendapatkan pahala yang besar. Dan dia akan nuntut mereka pada hari kiamat kelak karena di hari kiamat yang dihadirkan bukan cuma manusia, jin juga dihadirkan. Kalau ada jin yang menzalimi manusia, ya, maka manusia tersebut boleh menuntut jin tersebut. Dan mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari persidangan pada hari kiamat kelak. Para manusia-manusia yang jahat yang bekerja sama dengan jin, yang bekerja dengan penyihir, mereka yang telah menzalimi seorang, maka mereka akan binasa pada hari kiamat kelak. Sementara Nabi berkata, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya penyihir hukumnya dibunuh karena menyiksa kaum muslim. Bayangkan ada orang sudah berumah tangga misalnya sekian puluh tahun, tahu-tahu dirusak, dibuat saling benci. Kalau lihat istrinya jadi kelihatan jelek, jadi kelihatan kayak monyet ya. Kalau istrinya lihat suaminya jadi kelihatan kayak sapi misalnya, jadi tidak tertarik lagi. Ada yang menikah tidak bisa berhubungan, namanya masdud. Setiap berhubungan tidak bisa berhubungan, tidak bisa mengapa, disihir oleh penyihir. Itu banyak kejadian. Seperti itu ya. Jadi seperti ini penyihir hukumnya dibunuh. Maka Umar pernah menulis surat aniktulu sahirah wa sahirah. Sahir wa sahirah. Bunuhlah penyihir laki-laki maupun penyihir apa? Perempuan. Harus dibunuh. Maka bagi saudara-saudara kita yang tersihir hendaknya bersabar. Bahwa setiap hari ada dosa-dosa yang dikurangi karena dizalimi tersebut dan terus berdoa kepada Allah. Bisa jadi ketika dia disihir dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sadar dia sedang diganggu sehingga dia senantiasa berdoa, salat malam yang sebelumnya mungkin tidak dia lakukan. Mungkin dia tidak berani maksiat, selama ini dia maksiat, nonton macam-macam tidak ada yang ganggu. Sekarang dia nonton maksiat, jinnya semakin kuat. Jin semakin apa? Kuat. Maka ini semua perlu perjuangan bagi yang tersihir untuk bersabar, banyak doa. Apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik, terima takdir tersebut dan bersabar. Ya, jangan sampai mengeluh, ya Allah kenapa kau ginikan aku, itu semakin terpuruk seperti itu. Semakin terpuruk. Masih banyak orang diberi ujian lebih daripada kita. Cukuplah saudara-saudara kita di Palestina yang puluhan tahun menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya mereka tetap tegar. Ujian kita enggak ada apa-apanya dibandingkan ujian mereka.
Ini juga tadi menulis ayat lalu digantung, ini tidak boleh menulis ayat digantung di pasien seperti jimat. Jadi tulis kemudian digantung. Ini tidak boleh ya. Yang ada dibacakan. Ya, adapun digantung maka tidak boleh karena bisa jadi seperti apa? Jimat ya. Apalagi dijadikan tato. Tidak boleh ya. Dulu ada kawan ada tato di dadanya Bismillahirrahmanirrahim. Bikin tato, tapi akhirnya dia sering buka baju untuk melihatkan tatonya, namun terkadang dia mabuk. Terkadang mabuk tapi tatonya Bismillah. Ya, khawatirnya terjerumus dalam hal yang haram, maka ini tidak boleh karena tato sendiri hukumnya haram. Tato sendiri hukumnya haram. Demikian juga orang pakai jimat-jimat terkadang tulis-tulis ayat Al-Quran tapi kondisi dia tidak bersih atau dalam kondisi kotor atau dalam kondisi bermaksiat. Maka tidak boleh ditulis ayat ruqyah kemudian digantungkan. Ini tidak syar'i, tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh lelaki memegang wanita. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena dokter saja tidak boleh melihat aurat wanita atau memegang aurat wanita kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Dan tingkatan darurat dokter mungkin lebih daripada peruqyah. Karena dokter mungkin dia harus lihat misalnya luka di kulit ya, di bagian yang aurat wanita, maka dia harus lihat supaya untuk melihat penyakit tersebut untuk kasih obat. Terkadang kalau dicerita penyakit saya begini, dokter tidak begitu paham. Dia harus lihat langsung. Tapi dia lihat pada posisi yang sakit saja, tidak boleh lebih daripada itu. Karena ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu hanya boleh sekadarnya. Tidak boleh buka-buka yang lainnya. Cuma secukupnya itu. Misalnya ada koreng di telinganya, ya telinganya yang dilihat aja. Tidak boleh bagian tubuh yang lain karena itu yang darurat untuk dilihat. Selama tidak darurat maka tidak boleh melihat. Seandainya cukup untuk disifatkan, sifatnya begini-begini, dokter sudah ahli, oh itu penyakit ini biasa insya Allah sembuh. Begini kan tanpa harus melihat, dia tidak boleh melihat. Apalagi menyentuh, tidak boleh. Nah, daruratnya seorang peruqyah ringan, tidak seperti dokter. Karena yang penting bagi peruqyah adalah dia membaca, bukan melihat dan bukan menyentuh. Kita menutup pintu ini karena ternyata ada yang pura-pura ruqyah ternyata cabul. Benar atau tidak? Ada. Oleh karenanya setan ada di mana saja. Dia sedang baca Quran, dia kemasukan setan bisa saja. Niatnya niat tidak benar. Maka tidak boleh melihat aurat wanita apalagi menyentuh. Bahkan sebagian ulama banyak melarang bahkan pakai sarung tangan tidak boleh kecuali mungkin sesuatu yang tebal. Mungkin sesuatu yang tebal kemudian dia tekan. Adapun dia pegang pakai sarung tangan kemudian dia pegang, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau darurat dia harus menyentuh, menekan, mungkin dia boleh pakai sesuatu yang tebal kemudian ditekan dari luar. Tapi adapun dia pakai sarung tangan kemudian dipegang, ini tidak boleh karena hasrat juga bisa dirasakan dengan menyentuh karena dia bisa meraba-raba, bisa membayangkan tubuh wanita tersebut. Maka ini tidak boleh. Kalau ruqyah dia berkah, tidak perlu gituan, sembuh insyaallah. Kalau ruqyah dia berkah, maka tidak perlu gitu-gitu megang-megang, akan sembuh sendiri. Allah izinkan sembuh maka sembuh. Maka ini di antara hal yang sangat sensitif. Tidak boleh melihat aurat pasien apalagi menyentuh aurat pasien, maka tidak diperbolehkan. Di antara hal yang dilarang juga tidak boleh membenarkan informasi jin. Tidak boleh membenarkan informasi jin ya. Tidak boleh membenarkan informasi jin. Karena jin tidak tahu benar atau bohong. Jangan bilang itu jin muslim. Dari mana tahu dia jin muslim? Kau lihat dia sholat. Kalau dia enggak kelihatan. Bisa jadi dia kafir ngaku sebagai muslim. Maka kalau informasi ini saya dapat gini, saya diganggu gini, jangan dengarin. Bacain aja. Jangan cari informasi dari apa? Jin. Apalagi minta tolong kepada jin. Ini juga bahaya. Dan ini banyak peruqyah yang terjebak di sini. Manggil jin, si Paijo, jin Paijo sini hadir. Ini orang sakit apa? Siapa yang bikin? Siapa yang ruqyah dia? Akhirnya dia informasi kepada jin. Coba jin lihat siapa ini, siapa yang jin bohong. Oh yang ngirim sihir ini fisiknya begini. Oh iya itu bapak mertua. Berarti bapak mertua yang bohong. Cirinya begini. Oh ternyata ini, ternyata itu. Enggak boleh dengarkan informasi dari jin. Saya pernah ngisi pengajian di Masjid Nabawi,
Ada orang berkacamata gemuk, dia bilang, Ustaz kemarin ada masalah Ustaz. Ada orang dicuri barangnya, akhirnya mereka ke dukun, dan ada jin kasih informasi, yang mencuri barangmu itu orangnya saudara sendiri, gemuk berkacamata. Akhirnya semuanya nuduh saya Ustaz. Saya bilang laporin polisi. Ini boleh informasi jin enggak? Jin suka mengadu domba. Bukankah jin suka mengadu domba? Itu hukum asal dia. Kata Allah, wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih diksi yang terbaik ketika berbicara, karena syaitan mengadu domba di antara kalian. Hukum asal jin suka mengadu domba. Suami dan istri adu domba, kakak adik adu domba, tetangga dengan tetangga adu domba, keluarga diadu domba. Mereka suka mengadu domba. Kata Nabi, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk diibadahi di jazirah Arab. Walakin fi tahrishi bainahum, tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Maka seorang waspada jangan kemakan dengan jin. Yang bilang ini jin muslim. Dari mana tahu dia muslim? Muslim pun macam-macam. Ada Syiah, ada ahlul bid'ah, ada sufi, ada kuburi, tukang minta kepada mayat. Jin yang mana? Orang Islam aja kita belum tahu jelas, apalagi jin. Zahirnya dia muslim. Mana zahirnya? Jin gaib, enggak ada jin zahir. Jin semua apa? Gaib. Maka kita tutup pintu ini, jangan pernah minta tolong kepada jin. Ya. Karena Allah melarang. Ya, qad istakthartu ya ma'asyaral jinni wal insi qad istakthartu minal ins. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya ma'asyaral jinni qad istakthartu minal ins. Kata Allah, wahai manusia, wahai jin sekalian, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Maka berkatalah wali-wali jin dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Allah, kami saling menyenangkan di antara kami. Manusia memberi sajian kepada jin, jin memberi pertolongan. Kami saling menguntungkan. Maka kerjasama dengan jin hukum asalnya tidak boleh. Beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jin memang ditundukkan. Allah yang menundukkan jin kepada Nabi Sulaiman. Ya. Maka ini pintu yang sangat berbahaya ketika seorang bekerja sama dengan jin. Dia tidak tahu jin itu bisa menipunya, bisa membuat opini pada diri. Ini banyak terjadi, dibuat opini. Apalagi yang disihir, orang kalau sudah tersihir dia lakukan apa saja supaya sihirnya hilang, hingga dia mendengar dari sini, mendengar dari sana, sehingga opini dia terbentuk, akhirnya dia suudzon kepada orang, sehingga dia menuduh temannya yang menyihir dia. Dan ini berbahaya. Akhirnya dia terzalimi jadi menzalimi. Bagaimana mau sembuh sementara dia menzalimi orang lain? Dia nuduh orang lain menyihir dia, padahal orang tersebut tidak tahu sama sekali tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Kenapa? Dia termakan opini yang dibuat oleh jin. Dan jin senang ketika dia bermusuhan sama temannya sendiri. Akhirnya dia nuduh temannya, maka dia tadinya terzalimi menjadi zalim. Kita menuduh orang melakukan sihir, berarti kita menuduh dia kafir. Nuduh dia kafir, padahal Rasulullah bersabda, man qala li akhi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Siapa yang bilang kepada saudaranya wahai si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Maka tidak boleh seorang mendengar informasi dari jin manapun. Jin ifrit, jin tomang, jin soleh, jin muslim. Tidak usah dengar, karena mereka gaib. Dia tidak boleh tahu. Tidak boleh mendengar pernyataan mereka, informasi mereka tidak boleh diterima karena tidak bisa diperiksa. Akhirnya timbul suudzon, timbul opini yang tidak kepada saudara, dan ini kita akhirnya pasien yang tadinya disihir menjadi zalim, menuduh yang tidak kepada orang yang tidak terbukti. Maka ini hal yang perlu diperhatikan, ya. Jangan dengan informasi dari peruqyah. Taib. Ini terkait dengan ruqyah. Ada yang bertanya terkait setelah ini? Sebelum kita lanjutkan. Sudah jelas? Silakan ya. Fastu boleh-boleh saja. Fastu yang penting harus ditangani dengan orang yang ahli ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Lihat halaman 25. Ini dungkil tentang ruqyah ahlul kitab. Ruqyah ahlul kitab. Ar-Rabi' bin Sulaiman, yaitu muridnya Imam Syafi'i, ya, meriwayatkan ini dalam kitab karya Imam Syafi'i, kata Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, beliau berkata, aku bertanya kepada Syafi'i tentang ruqyah. Maka beliau menjawab, tidak mengapa seorang meruqyah dengan menggunakan kitabullah dan zikir kepada Allah yang diketahui. Boleh dengan Al-Quran, dengan zikir-zikir, yang penting
dipahami. Aku bertanya lagi, apakah ahlul kitab boleh meruqyah muslim? Ini masalahnya. Ada ahlul kitab meruqyah muslim. Beliau menjawab, ya, jika mereka menjampi menggunakan sesuatu yang diketahui dari kitabullah atau zikir kepada Allah. Boleh dengan syarat dari kitabullah dan zikir yang diketahui. Aku bertanya, apa dalilnya? Beliau menjawab, ada lebih dari satu dalil. Adapun dari dalil dari riwayat guru kami Imam Malik, itu diriwayatkan kitab Muwatta, dan dari gurumu yakni Imam Syafi'i sendiri, maka Imam Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Amrah binti Abdurrahman bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq pernah masuk ke rumah Aisyah saat ia sedang sakit, sedang Aisyah sedang sakit. Dan ada seorang perempuan Yahudi yang sedang meruqyah Aisyah. Abu Bakar berkata, ruqyahlah dia dengan kitabullah. Wahai wanita Yahudi, ruqyahlah dia dengan kitabullah, dengan kitabullah. Lalu aku berkata, yaitu Rabi' bin Sulaiman murid Imam Syafi'i, dia berkata, tetapi kami tidak menyukai ruqyah yang dibaca oleh ahli kitab. Imam Syafi'i mengatakan, mengapa kalian tidak menyukai? Padahal kalian meriwayatkan kisah ini dari Abu Bakar dan aku tidak mengetahui kalian meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan ini dari sahabat-sahabat Nabi. Tidak diriwayatkan sahabat Nabi melarang lainnya. Selain itu Allah telah menghalalkan makanan ahlul kitab dan boleh menikahi wanita mereka. Menurutku jampi mereka jika dilakukan, ruqyah mereka jika dilakukan dengan kitabullah adalah serupa dengan itu atau bahkan lebih ringan. Dari sini para ulama membahas tentang hukum ruqyah ahlul kitab. Bolehkah ahlul kitab meruqyah kita? Maka ada 3 pendapat. Pendapat pertama diperbolehkan di pendapat siapa? Imam Syafi'i. Tapi beliau mempersyaratkan harus dengan apa? Kitabullah atau dengan zikir yang ma'ruf. Yang ma'ruf. Dalil beliau tentang kisah Abu Bakar. Kisah Abu Bakar. Dari hadis Amrah dari kisah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membolehkan wanita Yahudi atau menyuruh wanita Yahudiyah meruqyah Aisyah. Yang membolehkan wanita Yahudi meruqyah Aisyah. Baik. Pendapat kedua diharamkan. Di antara dalil yang mengharamkan adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini juga pendapat riwayat dari Imam Malik. Imam Malik ada 2 riwayat. Imam Malik 2 riwayat. Ada riwayat membolehkan, ada riwayat tidak membolehkan. Kata Imam Malik, gimana mau boleh? Kita enggak tahu kalau dia baca dari Taurat, Taurat yang mana? Taurat sudah dirubah-rubah. Dari mana kita bisa bedakan firman Allah dan bukan firman Allah? Seandainya ada Taurat asli yang tidak dirubah, maka boleh. Karena Taurat asli yang tidak dirubah pun firman Allah. Tapi dari mana kita bisa bedakan mana Taurat yang masih orisinil dan mana yang sudah ditambah-tambah, distorsi atau ditambah-tambah. Demikian juga dari mana kita tahu mana Injil orisinil dengan Injil yang sudah dirubah-rubah. Kalau gitu tidak boleh. Ini pendapat riwayat dari Imam Malik. Dalam riwayat yang lain membolehkan. Adapun dalil yang tidak membolehkan, anna imra'at Abdullah bin Mas'ud qalat, istrinya Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kana Abdullah idza jaa min hajatin fantaha ilal bab tanahnaha wa bazaq. Adalah Ibnu Mas'ud kalau keluar dari keperluannya mau masuk ke rumah dia berdehem. Siapa tahu dalam rumah ada orang. Biar dia datang, siapa tahu di rumah istrinya ada tamu atau yang lainnya. Karahiyata an yahjuma minna ala syai'in yakrahu, ya. Khawatir dia masuk ada sesuatu yang tidak enak untuk dilihat, ya. Qalat wa innahu jaa'a dzata yaumin fatanahnaha. Suatu hari dia datang dan dia berdehem, menundukkan dia masuk. Wa indi ajuzun tarqini minal humrah, atau minal hummarah. Maka aku sedang sakit, ada seorang wanita yang sudah tua sedang meruqyahku. Fa adkhaltuha tahta sarir, maka aku suruh dia masuk di bawah tempat tidur. Perempuan tadi yang orang tua. Fa dakhala fajalasa ila jambi, fara'a fi unuqi khaitan. Tiba-tiba suamiku Ibnu Mas'ud datang kemudian duduk di sisiku dan dia melihat di leherku ada tali, ada benang. Qala ma hadzal khait? Apa benang ini?
Qalat qultu khaitun arqi li fihi, untuk ruqyah benang ini. Qalat fa akhadahu fa qata'ahu, maka dia pun ambil dan dia putuskan benang tersebut. Qala inna ala Abdullah la aghniya'u an syirki, sungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh dengan syirik. Ini syirik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun, sungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Qalat faqultu lahu lima taqulu hadha wa qad kanat aini takdhif fa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi yarqiha. Kenapa kau melarang ruqyah? Dulu mataku sakit, digerak-gerak sendiri, aku pun pergi ke seorang lelaki Yahudi, dia ruqyah saya. Wa kana idza raqaha sakanat, kalau dia ruqyah saya maka mataku jadi sembuh kembali. Jadi lelaki Yahudi yang ruqyah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan inna madzalika amalu syaitan, itu pekerjaan syaitan. Kana yankhusuha biyadihi, dia atau yunakhisuha biyadihi, dia yang gerak-gerakkan dengan tangannya. Fa idza raqaitaha kaffa anha, kalau kau ruqyah pergi ke orang Yahudi maka dia berhenti. Inna makana yakfiki, ya. Fa idza raqaitiha kaffa anha, atau fa idza ruqitiha kaffa anha, jika kau diruqyah maka dia berhenti menggoda. Itu syaitan ini kerja sama Yahudi tadi. Inna makana yakfiki an taquli kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sudah cukup, kau tidak perlu pergi ke Yahudi, cukup kau berdoa, adhibil ba'sa, ya Allah hilangkanlah penyakit, rabban nas, penguasa manusia, ishfi anta syafi, sembuhkanlah sungguhnya engkau maha memberi penyembuh, la shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa penyakit. Makin dalil bahwasanya Ibnu Mas'ud melarang berobat kepada Yahudi. Taib, pendapat yang ketiga diperinci, sebenarnya diperinci kembali kepada pendapat ini atau pendapat ini. Ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, wal haq annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Yang benar boleh tidaknya berbeda dengan kondisi seseorang dan juga kondisi yang terjadi. Yaitu dilihat apakah ahlul kitab ini bisa membaca kitab suci yang bisa dijamin, atau dia bisa baca Al-Quran. Karena mereka di zaman sahabat, Yahudi tahu bahasa Arab. Mereka pun ngobrolnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi kemungkinan dia bisa baca Al-Quran. Oleh karenanya ketika Abu Bakar mengatakan ruqyahlah dia dengan kitabullah, maka khilaf, apa yang dimaksud dengan kitabullah? Apakah maksudnya dengan Taurat atau dengan Al-Quran? Karena mereka bisa baca Quran, mereka bisa baca bahasa Arab, atau mereka baca Taurat, doa-doa dalam Taurat yang diperbolehkan, dan Aisyah ngerti doa-doa tersebut karena bisa jadi dalam ada nas-nas ayat-ayat dalam Taurat yang baik untuk dibacakan, didengar, maka diperbolehkan. Inilah pembahasan tentang ruqyahnya ahlul kitab kepada seorang muslim. Wallahu alam bisawab, saya lebih cenderung kepada diharamkan. Terlebih lagi kisah Abu Bakar tersebut yang menyuruh seorang meminta Yahudi yang meruqyah Aisyah, sanadnya terputus karena dari Amrah bintu Abdurrahman, dan dia dilahirkan setelah wafatnya Abu Bakar. Jadi tidak bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Secara sanadnya terputus, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Beliau sebutkan bahwa sanadnya adalah terputus. Jilid 6 471. Lagi pula wanita Yahudiyah yang diminta oleh Abu Bakar untuk meruqyah Aisyah, kalaupun sanadnya sahih, wanita itu tahu bahasa Arab dan dia akan bacakan, entah ada yang khilaf, dia maksudnya disuruh baca Quran, ada yang mengatakan disuruh baca dari Taurat, yang Taurat tersebut dipahami oleh siapa? Aisyah. Seandainya dia mengucapkan kata-kata yang tidak benar, tentu Aisyah akan ngerti karena Aisyah ngerti tauhid. Itu pun hadisnya lemah. Maksud saya kalaupun benar, wanita Yahudi tersebut, Aisyah kenal tetangganya, datang sering jenguk Aisyah dan mereka bertetangga. Nah, ketika dia bacakan dari Taurat, Aisyah tentu ngerti ini kontennya syirik atau tidak, dia ngerti. Ini kontennya bertentangan Al-Quran atau tidak. Itu pun kalau kita bilang sanadnya benar. Maka berbeda dengan ahlul kitab zaman sekarang, ketika mereka meruqyah, mereka baca langsung misal dari Injil. Injil kan tidak terjamin, tidak bisa dibedakan mana yang masih orisinil, mana yang sudah. Kemudian mereka juga minta-minta kepada
lafal kesyirikan, ya misalnya minta kepada Nabi Isa, minta kepada Bunda Maria, minta kepada Ruhul Kudus, syirik karena Ruhul Kudus malaikat, tidak boleh minta kepada malaikat. Nanti akhirnya wanita berjilbab pergi ke gereja minta diruqyah. Ini semua tidak boleh. Maka yang benar haram hukumnya melihat kondisi sekarang. Kalau mungkin di zaman sahabat mungkin karena ada wanita Yahudi baca Taurat, yang Taurat tersebut masih diketahui isinya benar atau tidak dengan kontennya Aisyah bisa ngerti, ya. Adapun sekarang tidak ada yang tahu, dan mereka apalagi Nasara mereka minta kepada Ruhul Kudus atau Bunda Maria kepada Nabi Isa, itu adalah kesyirikan. Makanya difatwakan oleh Lajnah Daimah maka tidak boleh menutup celah-celah membuat seorang muslim terjerumus dalam kesyirikan. Wallahu alam bisawab. Ini terkait dengan ruqyah. Intinya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang kena penyakit, dia boleh meruqyah dirinya sendiri. Jadi tidak harus sama orang lain. Kalau enggak dia minta suaminya tolong ruqyah. Kalau enggak dia minta anaknya untuk meruqyah. Apakah wanita haid boleh meruqyah dirinya? Hukum asalnya wanita haid tidak baca Quran, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau ada kebutuhan tidak mengapa. Ada kebutuhan tidak mengapa baca Al-Quran meskipun dalam kondisi apa? Haid. Dalam kondisi haid. Apakah orang minta ruqyah akan keluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, jika memang dia dalam kondisi terdesak dan tidak ada yang tidak bisa menyembuhkan kecuali dengan ruqyah, maka tidak mengapa, dan insyaallah dia masih tidak terhalangi dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Yang tidak boleh itu kalau sedikit-sedikit ruqyah, sedikit-sedikit minta apa? Ruqyah. Kalau bisa dia ruqyah diri sendiri, kalau dia sudah ruqyah di sini tidak mampu, ternyata dia masih enggak kuat, maka dia boleh minta kepada orang karena darurat, dan darurat tidak jadi masalah. Yang makruh jadi halal. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang ruqyah. Baik, demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.